Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Subagja, saya dari kelas 2 Depenjas NPM 192191152. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses dan kondisi belajar gerak. Pengertian proses belajar gerak. Belajar gerak adalah suatu proses, suatu aktivitas berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai tujuan belajar. Untuk mencapai suatu tujuan belajar memerlukan suatu fase. Pitts dan Posner dalam Oliveira dan Goodman membagi tahapan belajar gerak yang ke dalam menjadi 3 fase. Yang pertama fase kognitif, yang kedua fase asosiatif, dan yang ketiga fase otomatisasi. Yang pertama, fase kognitif atau tahap awal. Fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar menggunakan pikirannya untuk mengetahui dan memahami keterampilan gerak renang yang akan dilakukan. Contohnya misalkan renang. Pada fase ini, pelajar mula-mula berusaha memahami konsep gerakan yang diterima melalui penjelasan atau melihat contoh gerakan. Penjelasan yang diterima melalui informasi verbal yang diterima oleh telinga, lalu informasi visual yang diterima oleh mata. Kemudian informasi yang diterima oleh peserta didik diproses dengan cara menangkap dan memahami informasi. Berdasarkan proses memahami informasi yang sudah dilakukan, maka dalam pikiran peserta didik muncul konsep gerakan dalam bentuk rencana gerak dan urutan rangkaian gerak yang akan dilakukan. Agar konsep gerak yang dipahami pelajar adalah benar, diperlukan contoh gerakan yang benar dan dapat diamati dengan jelas. Yang kedua ada fase asosiatif, yaitu merupakan tahap setelah konsep gerak, contohnya renang ya, dipahami peserta didik. Kemudian mencoba melaksanakan gerak dengan mempraktekkan gerakannya. Pada tahap ini terjadi pengasosiasian antara aktivitas kognitif dan aktivitas gerakan tubuh. Konsep gerak yang berada dalam pikiran peserta didik kemudian dipraktekkan dalam bentuk gerakan. Pada saat proses pelaksanaan gerak renang, gerakan belum benar dan belum lancar. Hal ini dikarenakan konsep gerak dalam pikiran peserta didik masih mendominasi, butuh waktu berulang-ulang untuk mempraktekkan gerakan sehingga peserta didik dapat menguasai gerakan dengan benar dan lancar. Yang ketiga adalah fase otonom atau fase otomatisasi, yaitu tahap akhir. Adalah tahap akhir dalam mempelajari keterampilan gerak. Pada tahap ini peserta didik sudah mampu melakukan gerak renang secara otomatis. Gerak otomatis atau otomatisasi gerak adalah kemampuan peserta didik dalam melakukan gerakan, walaupun secara bersamaan peserta didik melakukan aktivitas kognitif. Contohnya seperti ini. Ketika berenang di kolam renang umum, saat berenang seseorang melintas, ada perenang lain yang melintas, secara otomatis perenang tersebut akan memperlambat gerakan renangnya sehingga tidak akan bertabrakan. Seperti ini. Gerak otonom belum tentu gerak yang efektif dan efisien. Gerakan yang tidak efektif dan efisien jika dilakukan berulang-ulang akan menjadi gerakan yang otomatisasi atau otonom. Gerakan yang salah dan sudah mencapai gerak otonom akan sulit dibetulkan. Maka untuk mempelajari gerak renang yang benar dan efektif dan efisien, diperlukan pembelajaran gerak yang benar. Pembelajaran gerak renang yang benar perlu tahapan-tahapan yang benar. Hal ini untuk menghindari otomatisasi gerak renang yang salah. Kemudian materi yang kedua adalah kondisi belajar gerak, yaitu suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang kenakan pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Selama proses belajar gerak, pelajar perlu yang pertama berusaha mengikat bentuk bagian gerakan yang dipelajari. Yang kedua,
berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Pada awal dari proses belajar gerak, di mana pelajar harus berusaha memahami gerakan, yang perlu dipahami kemudian diingatnya adalah bagian-bagian dari gerakan dan urutan rangkaiannya. Istilah mengingat dalam pembahasan mengenai proses belajar gerak tidak hanya menyangkut ingatan kognitif, tetapi juga menyangkut ingatan gerakannya. Yang dimaksud ingatan gerak adalah kemampuan melakukan kembali gerakan yang pernah dia lakukan. Yang kedua, ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus tersebut diberikan dalam bentuk: yang pertama, pemberian penjelasan gerak. Yang kedua, pemberian contoh gerakan. Pemberian penjelasan mengenai gerakan atau disebut juga instruksi verbal perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Hal yang penting yang perlu dijelaskan adalah mengenai unsur-unsur bentuk gerakan dan kunci cara melakukannya dan urut-urutan gerakan yang seharusnya dilakukan. Kemudian pemberian contoh gerakan merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Pemberian contoh gerakan akan diberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan seharusnya dilakukan. Contoh gerakan sebagai model yang akan ditiru oleh pelajar seharusnya dilakukan dengan benar dan diulang-ulang beberapa kali untuk memberikan kesempatan memahaminya. Apabila gerakan cukup rumit, hendaknya ditunjukkan unsur pokoknya saja dan kunci-kuncinya. Nah, setelah diketahui pokok gerakan dan kunci-kuncinya supaya mempermudah gerakan, mereka diinstruksikan untuk mempraktekkan gerakan secara langsung. Mempraktekkan gerakan merupakan kegiatan utama yang melibatkan aktivitas fisik. Pelajar harus melakukan berulang-ulang gerakan yang dipelajari agar mereka mudah mengingat dan mudah memahami gerakan yang baik dan benar tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.